berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini tetap dengan tema protokol COVID ya, 3M kita mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau kemarin-kemarin kami berdiskusi dengan para tokoh-tokoh yang mungkin senior, nah sekarang saya bertemu dengan para remaja ya, generasi muda, anak-anak milenial yang tentunya tidak berhenti beraktivitas, apalagi di era pandemi ini mereka tetap harus beraktivitas dan juga banyak kegiatan yang tetap harus dilakukan. Bagaimana generasi muda ini bisa menjaga ketaatan mereka di dalam melaksanakan protokol kesehatan? Kita akan berbincang-bincang kali ini dengan Mbak Julita Larasati dan juga Mbak Reta Putri. Mereka ini bergabung dalam satu wadah komunitas namanya Kita Arek Surabaya ya, disingkat menjadi KARSA. Nah, aktivitas mereka dalam beberapa bulan ini cukup menarik dan kita akan cari tahu juga bagaimana mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas ini di tengah pandemi. Halo, selamat sore Mbak Junita. Selamat sore. Apa kabar Mbak Reta juga? Luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Baik, Sehat. harus sehat. Baik, beberapa minggu terakhir ini teman-teman KARSA banyak membuat berita juga ya, banyak kegiatan. Nah ini kita sebagai generasi yang lebih tua tentu senang begitu ya dengan kegiatan yang dilakukan. Tapi apakah bisa menjaga itu yang namanya protokol kesehatan? Apalagi ini kan di era pandemi ya. Mungkin bulan-bulan yang lalu, Maret, April, Mei nggak bisa berbuat apa-apa ya. Bisa bergerak. Nah ini baru-baru di beberapa bulan ini iya, aktivitas. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh tentang aktivitasnya, mungkin bisa diceritakan dulu KARSA ini apa dan sejak kapan gitu ada di Surabaya? KARSA itu singkatan dari Kita Arek Surabaya. Jadi KARSA sendiri ini merupakan wadah kreatif anak muda. Kita berawal dari keresahan teman-teman anak muda. Jadi awalnya kita merasa kurangnya ruang kreatif di Surabaya. Makanya KARSA ini kita bentuk supaya kita bisa mendapatkan wadah istilahnya. Jadi KARSA sendiri ini juga gabungan dari beberapa komunitas yang ada di Surabaya, ada komunitas seni, komunitas musik, komunitas olahraga dan lain sebagainya. Kita memang basically kita ada di Surabaya dan kita berperkumpulan dari teman-teman yang range umurnya sekitar 17 sampai 30 tahun seperti itu. Dan itu harus KTP Surabaya ya? Sebenarnya kita tidak eksklusif itu, kita tidak eksklusif itu. Jadi siapapun mau bergabung sama kita, yang peduli ya oke lah, karena kita semuanya juga bergerak di arah yang positif seperti itu. Jadi siapapun boleh bergabung sama kita. Jadi kalau boleh tahu ini sampai berapa ini hari ini anggotanya? Mungkin ada yang sejauh ini kita yang untuk aktif di dalam gitu ya? Aktif itu sekitar 45 sampai 50 orang. Dan masih bisa terus nambah ini ya? Masih bisa terus nambah. Kita tidak pernah menutup diri, jadi siapapun yang mau bergabung silahkan. Oke, luar biasa sekali. Idenya gimana tuh awalnya yang bikin KARSA itu awalnya pencetusnya itu siapa gitu? Oke, jadi kalau di dalam bicara soal struktural ya, ini soal struktural, tapi sebenarnya itu juga tidak terlalu penting ya. Kalau untuk ketua sendiri kita ada Mas Rio namanya selaku ketua, kita juga ada beberapa founder, Mas Andi namanya. Berawal dari keresahan anak muda yang kurangnya ruang kreatif di Surabaya. Maka dari itu KARSA dibentuk, kebetulan kita juga ada beberapa support. Kita ada sekretariatan, kita juga ada wadah di Jalan Jaksa Agung nomor 23. Di sana kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Selain itu di Jaksa Agung sudah aktif juga kita mewadahi teman-teman UMKM seperti itu. Oke, nah kita sudah mulai masuk nih karena aktivitasnya harus datang misalnya tapi ada yang online juga ya? Iya, kita memiliki online dan offline. Ya, cuma sekretariat ya, namanya juga sekretariat lah. Tapi ada yang datang. Kemudian juga memberikan ruangan terhadap teman-teman yang punya usaha seperti yang tadi kan. Nah, artinya di sana ada perkumpulan orang-orang. Nah, gimana nih adik-adik bisa menjaga di antara semuanya ini, apalagi di era pandemi ini, apa yang dilakukan di sana di sekretariat itu? Oke, awalnya kita berawal dari rasa takut nih. Kira-kira gimana ya kalau kita mengumpulkan massa di tengah hal-hal kayak gini, banyak ketakutan dan lain sebagainya. Yang pertama kita mengadakan campaign di online. Kita memberitahu bahwa KARSA ini memang wadah kreatif tapi tidak melupakan protokol kesehatan. Makanya kita di online juga sosialisasi gimana sih cara menerapkan protokol kesehatan yang baik. Selain itu kalau untuk offline-nya di sekretariat sendiri kita tidak lupa sebelum buka kan kita jam aktifnya jam 5 sampai jam
10 ya, jam 10 malam. Jadi kita sebelum jam 5 kita sterilkan semuanya, kita nggak banyak semprot kegiatan. disinfektan dan lain sebagainya. Kita juga ada bilik disinfektan, kita juga ada apa namanya wastafel untuk mencuci tangan sebelum masuk dengan sabun. Terus sebelum itu kita juga pengecekan dengan termogan seperti itu. Nggak lupa juga kita pasang X-banner terkait cara-cara protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi itu sudah dipersiapkan ya ketika awal berdiri bahwa jangan sampai menjadi klaster baru gitu. Karena nah, dan apakah anak-anak itu taat ya? Saya nggak tahu nih anak-anak muda nih. Kalau yang agak usia pasti agak ketakutan, dia sudah punya penyakit-penyakit bawaan gitu. Kalau yang muda-muda ini biasanya kan agak-agak menggampangkan gitu. Menjaga social distancing juga. Tapi mereka mau ya untuk menaati itu ya. Kalau dibilang taat sebenarnya juga nggak taat-taat banget ya. Ya sudah tahu kan gimana anak muda kalau udah kumpul udah lupa kan sama. Tapi memang harus ada 1-2 orang yang mengingatkan. Entah dari ketuanya sendiri, entah dari ya yang sekiranya merasa ditakuti gitu untuk diingatkan jaga jarak. Jadi tetap ada pemantauan ya. Benar, karena di sana kita ngatur untuk duduknya juga udah disesuaikan sama social distancing itu tadi. Oke, jadi nggak rapat-rapat gitu ya. Oke, terus bermasker semua kan ya? Harus wajib. Oke. Baik, kita ke kegiatan-kegiatan yang sekarang. Kayaknya kemarin ada beberapa kegiatan, ini kan komunitas apa nih? Kan macam-macam tuh, ada musik, olahraga, terus fotografi, film juga gitu. Itu penonton lain boleh ikut datang nggak atau hanya untuk komunitas aja nggak yang ini? Terbatas. Yes, benar. Karena memang di Karsa ini selain kita online ya, kita memiliki banyak konten-konten online, tapi kita juga tidak melupakan offline. Dengan catatan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kebetulan Karsa ini setiap 1 minggu sekali kita berusaha tetap ada event, di mana event itu bertujuan untuk mewadahi komunitas-komunitas di Surabaya. Jadi udah terjadwal gitu ya? Sebenarnya kalau terjadwal secara saklek atau apa bahasanya kayak minggu pertama apa, minggu kedua apa gitu enggak ya? Kita fleksibel. Maksudnya minggu ini ternyata ada komunitas film nih yang pengen ngajak kolaborasi bikin event, ya udah yuk kita bikin. Itu minggu pertama. Minggu selanjutnya ada komunitas game nih, ya udah kita bikin aja. Tapi dengan catatan ketika kita bikin biasanya ada tiketnya, ada registrasinya, berapa orang yang hadir. Sekiranya ruangan kita nih cuma cukup untuk 50 orang, Mas. Jadi sekiranya kalau acara ini ya 30 lah, supaya tidak ketat-ketat banget. Masih meskipun kita ada event yang rutin, tetap harus ada peraturan-peraturan yang dijalankan. Oke, luar biasa. Jadi sudah dipersiapkan sampai sedemikian rupa. Jadi sampai jumlah penonton pun juga diatur begitu. Sisanya lewat online aja nanti ya, biasanya ditayangkan juga. Mungkin ada channel-channel yang lain mungkin? Live gitu ya mungkin. Iya, live kita memang aktifnya sekarang di Instagram sih. Karena kita merasa anak-anak muda zaman sekarang nggak ada hari tanpa lihat Instagram. Kayaknya udah nggak mungkin 1 menit ketinggalan berita di Instagram itu kayak langsung terus ya. Iya, kita lebih aktif di Instagram. Iya, dan itu lebih aman juga karena bisa tetap menyaksikan tetapi dengan protokol yang agak berbahaya gitu ya, masih bisa menjaga kesehatan. Baik, itu yang satu mungkin. Kegiatan yang lainnya mungkin yang mungkin turun ke masyarakat gitu ada nggak sih? Untuk itu jadi timeline kita Oktober kemarin ya Mbak ya, kita memperkenalkan ruang baru Karsa nih. Jadi Oktober kemarin kita memang eventnya fokus di internal Karsa di Jalan Jaksa Agung nomor 23. Nah, mulai November ini kita kebetulan memang kita kolaborasi dengan beberapa coffee shop yang ada di Surabaya. Jadi rencananya November ini kita roadshow ke beberapa coffee shop. Kebetulan besok banget kita ada event dengan teman-teman disabilitas yang namanya Sambung Karsa bersama kawan disabilitas, itu di Jalan BKR Pelajar di seberangnya SMA 9. Kita kolaborasi dengan Warung Ewol namanya. Next minggu depan kita bakalan ada roadshow lagi di kota kami. Next seperti itu sampai selanjutnya di bulan November. Karena memang tujuan kita selain kita mewadahi teman-teman komunitas, kita juga support terhadap coffee shop yang ya ibaratnya terkena dampak pandemi. Kita coba membantu mereka, support mereka, meramaikan, membuat event di situ, memperkenalkan juga. Oke, nah itu artinya ada pihak lain yang bisa gabung juga ya, ini kan kolaborasi gitu ya. Baik, kalian nggak takut tuh tertular atau apa dengan orang-orang ini, jangan-jangan positif nih apa gitu. Jadi kalian gimana menjaga kesehatannya teman-teman ini gimana? Kalau hari ini sih saya lihat Anda sehat-sehat semua.
Apakah melakukan tes swab rutin atau apa mungkin difasilitasi mungkin oleh komunitas atau bagaimana? Kalau kita pribadi ya, kalau internal dilakukan rapid test mandiri. Jadi sekiranya ada teman yang kurang enak badan, ya udah nggak usah dipaksa coba tes rapid. Tapi kalau untuk fasilitas sana memang nggak ada, cuman mandiri semua ya? Iya, semua mandiri. Tapi artinya itu jadi aware, maksudnya kalau ada yang kurang enak badan mending nggak usah datang atau istirahat dulu gitu ya? Iya, benar banget. Selama ini semuanya berapa bulan ini sehat semua kah teman-teman? Sehat, alhamdulillah. Semangatnya masih terjaga sejauh ini. Tapi kalau memang ada yang kecapean satu dua ya udah nggak usah, karena memang kita komunitas yang apa ya, kita tidak memaksakan untuk mereka ikut terus gitu. Jadi ya sesenangnya aja, karena Kan udah ada yang bekerja juga ya, kalau emang ada apa waktunya dia bekerja ya silakan bekerja. Ada kegiatan bisa datang Ya. kalau nggak pun juga oke. Jadi itu sudah menjadi habit atau juga rules yang ada di sana ya. Jadi teman-teman sangat peduli dengan protokol kesehatan. Oke, terus kalau di kegiatan-kegiatan ketemu dengan tadi itu pihak luar ya, misalnya di kafe-kafe itu apakah juga ada kampanye misalnya membagikan masker atau apa atau edukasi tentang 3M gitu-gitu atau nggak ada? Kalau roadshow ini kan kita memang program dari Karsa sendiri, ada program roadshow yang dimana itu juga berhubungan dengan pihak lain. Iya, saya lupa jelasin. Mungkin ada selipan informasi itu, nggak ada ya biasanya? Ada, pasti ada, pasti karena ada. kita sebelum bekerja sama juga menjelaskan bahwa harus sesuai dengan protokol baik. kesehatan. Pada awal sebelum acara dilakukan, kira-kira di kafe ini udah ada wastafel apa belum? Dan di kafe ini ada termogan atau belum? Kalau misalnya memang tidak ada, ya kita yang mencoba untuk menyediakan seperti itu. Karena kan memang saya lupa menjelaskan tadi di awal bahwasanya selain kita wadah kreatif anak muda, karena kebetulan habis ini juga ada event Pilwali, dan kebetulan Karsa ini juga respon terhadap isu-isu politik. Nah, makanya kebetulan yang kita rasa sevisi dan semisi dengan Karsa itu memang paslon nomor urut 1. Makanya ada beberapa program yang memang diselipkan dengan agenda-agenda kampanye seperti itu. Makanya kita juga tidak ingin mencontohkan hal yang buruk ya. Ibaratnya kayak kan sekarang banyak pro dan kontra tentang Pilwali ya, banyak yang bilang bahwasanya banyak aktivitas seni yang dibubarkan tapi kok Pilwali tetap jalan dan lain sebagainya. Makanya kita menghindari hal-hal itu dengan cara kita juga mencontohkan bahwasanya ada event ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti. Makanya kita juga sekiranya ketika kita berhubungan dengan orang lain atau mengajak kerja sama orang lain itu harus benar-benar sesuai dengan aturan yang kita terapkan di awal. Dan itu untuk menjaga namanya supaya tidak ada pembicaraan yang negatif lagi, nggak ada image apapun. Baik. Nah itu tentunya kan makin padat nih jadwalnya teman-teman. Oke, jadi sadar politik juga ya ternyata mereka ini selain juga komunikasi ya. Sebagai anak muda. Betul, ini generasi penerus ya untuk sahabat-sahabat ngopi bareng semuanya. Jadi mungkin pengen tahu mereka sosmednya ada juga ya, kalau ingin menyaksikan apa kegiatannya di mana deh sosmednya itu? Instagramnya karsa.sup. Supaya Surabaya ya. Oke, yang channel YouTube-nya belum ada ya, menyusul mungkin? Kita menyusul, doakan segera ya. Nanti subscribe ya. Iya, biar bisa collab ya. Iya, karena mungkin masih baru juga ya Karsa ini ya, gitu. Tapi sudah lumayan membuat gebrakan-gebrakan acara-acara yang luar biasa. Di 28 Oktober katanya dulu juga bikin ini kegiatan apa itu waktu itu? 28 Oktober waktu itu Sumpah Pemuda. Iya. Kebetulan waktu tanggal 28 Oktober kemarin kita kegiatan di dalam sekretariat Karsa sendiri di Jalan Jaksa Agung nomor 23. Kita kolaborasi dengan beberapa komunitas musik, terus ada fotografer, ada DJ, terus kita juga mewadahi teman-teman UMKM, kayak jual baju bekas itu kita fasilitasi di sana, terus jual kaset seperti itu. Kaset, saudara? Jadul. Iya, kaset jadul itu. Mereka kan juga punya komunitas sendiri. Iya, jadi dapat momen ya pas hari Sumpah Pemuda, kalian juga merasa dilibatkan anak-anak muda itu. Oke, itu bandnya gimana? Pakai face shield atau gimana mereka itu? Masker, minimal masker. Itu seru banget berarti hari itu ya? Rame banget ternyata, tapi tetap harus kita penontonnya membatasi. Iya. Oke, kedepannya gimana rencana teman-teman ini untuk setelah masa pandemi ini? Apakah kegiatan ini akan semakin lebih banyak atau butuh anggota baru nih misalnya gitu?
Ya, Ya. harapan kita semoga pandemi segera berakhir ya. Biar bisa aktivitas normal. Iya, biar bisa kegiatan kita tanpa batasan. Karena memang kita merasa apa ya, sedih ketika ada yang daftar tapi kuotanya udah penuh gitu. Misalnya kayak kemarin acara tanggal 28 tuh, kuota kita berapa? 50 ya, 50 sampai 70 orang. Ternyata Maksimal. itu udah maksimal banget, tapi ternyata ada yang datang belum regis, pengen masuk udah nggak bisa karena di dalam udah kita ngerasa ya meskipun masih banyak longgar-longgar tapi nggak bisa kita masukkan kan, seperti itu sedih banget kan. Terus habis itu tenan kita juga Iya. mendatangkan Itu tenannya jauh-jauh kan ya berarti iya jauh. makanya Oke. terus ada yang pengen masuk lagi kan kita terpaksa menolak gitu loh. Iya ya. Makanya kalau misalnya nggak pandemi kan enak, bisa lebih banyak yang terlibat, bisa Oke, iya, lebih benar. banyak yang ikut, lebih rame. Jadi harapan kita Karsa ini semoga pandemi segera berakhir supaya kita tidak ada batasan dan bisa mewadahi semuanya. Komunitas apapun ya, Iya. ini jadi pelopor untuk apa namanya, komunitas-komunitas anak muda yang memberikan peran positif ya, tapi juga berkaitan dengan kegiatan yang ada di kota Surabaya juga ya. Benar. Iya iya. Oke, terus kalau misalnya pengen daftar, pengen gabung, mesti ke tadi itu, ke sekretariatnya itu. Enggak sih, kita bisa online aja Oh, karena bisa kebetulan Nggak harus Instagram registrasi atau apa, nggak usah. enggak, kita bukan komunitas yang eksklusif. Kebetulan Ah, kita Instagram juga udah ada adminnya sendiri, jadi kalau misalnya ada yang ngechat atau nge-DM, insya Allah bakal dibales secepatnya gitu, karena emang sudah ada yang megang admin. Jadi kalau misalnya mau bergabung bisa aja langsung buka Instagramnya karsa.sub, .sub, bisa langsung DM, bisa langsung hadir di setiap kegiatan-kegiatannya. Bisa juga mungkin kalau ada usulan-usulan ide kreatif yang lain, bisa. Benar. Jadi, Komunitas-komunitas yang mau gabung juga bisa. jadi apa mulai otomotif juga apa gitu ya. Bisa juga ya. Atau komunitas-komunitas yang apa sekiranya pengen bikin event terus bingung tempatnya di mana, bisa banget bergabung bersama kita, kolaborasi. Atau kalau misalnya nggak mau join jadi tim Karsanya nih, cuman pengen ada kegiatan aja, ya nggak apa-apa, kita bisa kolaborasi gitu. Oke. Di sana tapi ini ya apa ada tadi ketuanya tadi itu ikut terlibat memantau lah, artinya kan Iya, biasanya anak-anak muda itu suka, tadi dibilang kan ada kayak suka lepas Iya. ini kan. Kebetulan ketua Umur kita 17 nggak bisa bayang lah, 17-18 tahun mereka masih hore banget gitu Iya. karena mesti ada yang ngingetin. masih ada Hmm. Mas Rio selaku ketua, Mas Andi selaku founder juga ikut terlibat dan mengingatkan teman-teman, mengawal teman-teman setiap ada acara. Jadi teman-teman merasa ada yang mendampingi lah istilahnya dan mengingatkan terkait. Iya, terutama juga generasi yang hadir di sana harus tetap sehat ya, karena mereka ini adalah penerus bangsa dan juga anak-anak yang kreatif yang entah nanti suatu saat bisa memimpin kota ini ya, kita nggak tahu. Ya, kita harus dipersiapkan jangan sampai terkena apa-apa itu bahaya-bahaya Iya. gitu ya. Untuk ini kegiatan-kegiatan selanjutnya sudah tidak terkait, misalnya ini kan sampai dengan ada ya ini terus berarti ini ada kegiatan Ya, itu. harapan kita terus ya, karena memang kita berangkat dari keresahan anak muda, makanya Jadi sampai nggak berhenti sampai iya selesai ya. sampai Pilwali. Dan kita juga melihat antusiasnya teman-teman kan, kita ada kegiatan, kita bakal ada event karena antusias teman-teman. Makanya ketika ditanyakan Karsa ini tetap ada, ya ada dong, ketika teman-teman juga antusias, kita juga menjelaskan begitu kepada teman-teman komunitas. Kalau teman-teman komunitas nanya, Mbak Karsa ini masih ada nggak sih setelah Pilwali? Ya ada, kalau misalnya kalian mau membantu kita buat mengadakan event-event itu, kan kita nggak mungkin nih jalan sendiri teman-teman Karsa aja tanpa bantuan teman-teman komunitas, kan juga nggak mungkin gitu. Makanya kita tetap ada ketika kita mau bekerja sama dan kita bersinergi bersama buat tetap mewadahi teman-teman di Surabaya ini. Oke, baik, mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat positif ya. Amin. Teman-teman muda yang beragam keahlian ya di sini ya, lintas profesi dan latar belakang ya. Iya. Jadi nggak ada screening khusus untuk menjadi anggota Karsa ya. Ada. Kamu harus anaknya ini harus lahir di Surabaya. Oke, semoga sukses ya dan teman-teman bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kreativitas dan juga tentunya nanti nggak tahu ekonomi juga ya, karena teman-teman juga peduli di bidang UMKM ya. Benar. Ya, jadi terus industri kreatif juga apalagi ya, main apa yang games tadi, juga yang IT gitu ada juga kan pastinya. Ada banyak banget. Siap. Baik, saya tinggal menyaksikan aja nanti gimana keterangan. Dia mau gabung nggak bisa, umurnya udah lewat.
Oke, sukses selalu ya. Terima Tetap kasih. ingatkan Amin. teman-teman untuk protokol kesehatannya ya. Ya. Saya ingin Anda semua bisa sukses di masa depan, jadi generasi penerus yang luar biasa ya. Oke, baik kita akhiri dulu sahabat-sahabat ngopi bareng dimanapun berada. Ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Junita Larasati dan Mbak Reta Putri dari Wadah Komunitas Kita Arek Surabaya atau KATSA ya. Oke, sukses selalu untuk Anda semua. Tetap sehat dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.